Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Sakina Adrias dengan NIM 2020-140-311573 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang iman dan perjuangan pelindungan lingkungan. Saya memilih topik ini tentu saja karena melihat fakta dan realita kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan, yang dimana banyak lingkungan yang rusak, tercemar hingga menimbulkan berbagai bencana. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan, serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Berikut ada ayat Al-Quran yang membahas tentang penyelamatan lingkungan, yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk sebagian kaum, tetapi melainkan untuk semua orang. Yang pertama yaitu ada surat Syad ayat 27 dan 28, yang menerangkan bahwa Allah menciptakan bumi, langit, dan diantara keduanya dengan baik. Penciptaan alam semesta ini telah didesain sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkan dan menikmatinya secara maksimum. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Arti dari Quran Surat Syad ayat 27 dan 28. Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepada Allah atas segala yang diciptakannya di muka bumi ini, yaitu bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia, sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik di sini contohnya adalah dengan menanam pohon dan menikmati hasilnya, juga tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 60 yang menekankan bahwa Allah memberikan rizki kepada semua manusia dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memberikan rizki kepada manusia yang disediakannya di muka bumi ini. Manusia hanya tinggal mencari tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi keperluannya, dengan catatan bahwa manusia tidak merusaknya, hanya memanfaatkan dengan memeliharanya. Tentu saja, permasalahan lingkungan menjadi topik penting untuk dibahas. Karena jika masalah lingkungan tidak segera dihentikan, maka akibat dari kerusakan lingkungan tersebut akan dirasakan semua penghuni bumi tanpa terkecuali. Contoh kecil bencana. Bencana yang sering terjadi saat ini adalah banjir. Banjir terjadi di mana-mana, sehingga tentu perlu adanya kesadaran diri setiap orang untuk memperhatikan, melindungi, dan memelihara lingkungan. Surah Al-Baqarah ayat 30 memberikan kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan, juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam bahasa Arab diartikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Maka manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan ini yaitu ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, tentu kita harus meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala perintahnya. Karena jika kita taat kepadanya, maka kita tahu bagaimana cara memanfaatkan
dan melindungi lingkungan. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk dan pedoman yang sangat jelas, memaparkan segala solusi permasalahan, termasuk permasalahan lingkungan. Yang kedua, melakukan upaya remediasi atau membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kelima, menggunakan barang yang mudah terurai, tidak menggunakan plastik atau sejenisnya. Yang keenam, mengelola limbah terlebih dahulu sebelum dibuang. Yang ketujuh, tidak membuang sampah di sungai, laut, dan sebagainya, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang kedelapan, jangan lupa untuk memanfaatkan hasil alam dengan baik dan bijak tanpa menimbulkan kerusakan yang nantinya dapat mempengaruhi lingkungan. Berikut pembahasan saya tentang iman dan perjuangan perlindungan lingkungan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.